Malam ini kalau ditengok jumlahnya nampaknya lebih dari 100 juta. 170, 70, 240 juta. Untuk apa duit ini? Bukan untuk Abdul Somad. Abdul Somad tidak mengambil seperak haram, sumpah tak ada. Minyak mobil tanggung sendiri, makan tanggung sendiri, balik mati tanggung sendiri. Semua duit ini akan dibawa untuk suku Talang Mamak. Nama programnya tertulis tolong talang, talang, tolong, tolong talang. Tolong talang 2020. Bapak yang mau bantu silakan, yang tak mau bantu tengok aja nanti sawitnya trek. Semua yang menonton, yang streaming, hai dimanapun kalian berada, hai orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang hebat, santuni anak yatim. Kalau tidak, tengoklah anak kalian jadi anak yatim nanti. Yang sekarang ketawa, boleh jadi balik dari sini mati dan besok anaknya menjadi anak yatim. Takut. Ustaz ni nakut-nakuti aja. Dah, insya Allah semuanya baik-baik. Amin. Satu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Insyaallah yang malam ini bersedekah semuanya bebas dari tergolong mendustakan agama. Amin. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak mau mengasih makan orang miskin. Kenapa dibedakan antara anak yatim dengan orang miskin? Karena anak yatim ada batasannya, sedangkan orang miskin laki-laki, perempuan, orang tua, orang sakit, orang renta, maka insya Allah kita tolong fakir miskin. Orang miskin sabar dengan miskinnya, orang miskin sabar dengan tidak ada hartanya. Tapi ada orang yang tidak yatim, dia sudah tua, renta, maka mereka juga orang-orang tua fakir miskin yang perlu kita tolong dan kita bantu. Banyak itu tetangga kita sudah tua, sawitnya tak ada, anaknya meninggal, pohon karetnya tak ada, sudah dijual, suaminya meninggal, sehidup sebatang kara, anaknya tak ada, maka kita belikan kain, pergi belanja ke warung, Pak, beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 bungkus, teh 1 kotak, susu 5 saset, roti gabin, ikat plastik hitam, antarkan ke mereka. Itulah yang akan kekal abadi. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah, insya Allah. Yang sudah bersedekah-sedekah ini, itulah yang akan kekal abadi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakir miskin mesti kita tolong. Tidak cukup hanya kita. Hai bapak-bapak yang punya jabatan dan kekuasaan, bapak-bapak anggota dewan malam ini, pakailah tanda tanganmu yang masih laku itu untuk menolong fakir miskin dan anak yatim, Pak. Setuju? Anak yatim, fakir miskin di Indragiri Hulu dapat tunjangan dari APBD. Setuju? Mumpung tanda tangan masih laku. Nanti kalau udah pensiun, menggeletar tangan. Banyak saya jumpa pensiun udah tua, tak lagi laku tanda tangan, duit tak ada, tenaga tak ada, baru datangi saya, Ustadz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Pret. Dulu waktu masih laku kemana aja, Bo? Dulu waktu masih hebat kemana aja? Lupa. Sekarang baru kau ingat. Jadi apa yang bisa saya? Ngapain Ustadz Somad masuk ke dalam? Kami mau masuk ke dalam, mengganti bendera negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah lapuk, yang sudah robek, ganti bendera baru. Anak-anak itu diajarkan menyanyi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Naik semut, mundur sedikit. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka. Radikal, kepala otak kau radikal. Kamilah yang mengajarkan anak-anak Indonesia dalam hutan sana. Kau selama ini kemana? Marah Ustaz? Enggak. Tadi habis makan asam pedas baung, jadi begitu bawaannya, pedas saja bawaannya sekarang. Gimana cerita duit kita tadi? Hah? Kenapa plastik hilang? Ini soalnya jalan lintas ke Jambi nih. Takut saya yang satu bawa ALS ke Jambi, yang satu bawa Lorena ke Medan. Habis kita. Tapi insya Allah aman. Kenapa? Karena polisi dan tentara sudah bersiap-siap semua. Kalian yang mau membawa duit sedekah tadi, bawalah, kok berani kalian. Menunggu malaikat maut datang. Kejam Ustaz Somad nih. Kejam kau Ustaz Somad. Saya mengingatkan mumpung ada jabatan dan kekuasaan. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak polisi, bapak Kapolres, bapak Kapolsek. Saya diajak meresmikan masjid dibuat oleh Pak Kapolsek di Jambi. Selama ceramah saya di Jambi. Ustaz Somad, ayo kita ke kantor Polsek. Hah? Kantor Polsek? Nggak level lah ya. Kita biasa ceramah di Mabes, di Polda, di Jakarta. Kenapa kita ke Polsek? Ini Kapolseknya luar biasa Pak Ustaz. Kenapa? Bapak Kapolsek bangun masjid di depan kantor Kapolsek. Takbir. Ustaz Somad ceramah, kumpulkan dana sedekah, masuk 2.000 perak. Polisi tak ada, dia ceramah slow aja, pegang-pegangnya pistol. Kasih duit, kasih. Keluar semua, keluar. Beli semen, beli batu bata, beli kerikil, berdiri masjid, berhenti jadi Kapolsek, berhenti jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri, pensiun, mati, pahalanya tetap mengalir sampai hari kiamat. Salah ceramah saya ini. Kalau salah katakan salah, biar cepat saya turun, cabut kami. Saya ceramah ini sayang sama polisi, sayang sama Pak Dandim, sayang sama Pak DPR. Cuman sayang saya gayanya begini. Ada orang sayang tuh dipuji-pujinya. Bapak Kapolres yang sudah dimuliakan Allah dengan jabatan, dengan... Saya tak suka gitu. Saya itu the point aja. Pakai jabatan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir! Saya di depan anak-anak muda ini bangkit semangat saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah banyak ketemu orang kaya, tapi akhirnya mati juga. Pejabat-pejabat, penguasa, andailah mereka sempat menggunakan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah, membuatkan lantai lokal, kelas, toh semua akan berakhir juga. Lalu apa bedanya? Maka setiap langkah anak-anak sekolah yang datang kemari, kaum muslimin yang melaksanakan sholat, pengajian ibu-ibu sore, setiap musafir yang datang kemari, pasti ini akan menjadi tujuan. Ada di antara mereka yang akan meletakkan tasnya di sana, tidur di sini karena menjaga kesucian masjid. Lalu kemudian menginap dari berbagai macam lembaga, dari mulai dompet duafa, rumah zakat, tak dapat disebutkan satu persatu. Semua yang datang ke Rantau Langsat menelusuri sungai Batang Gangsal pasti akan kemari. Maka kita pun mungkin lupa berapa jumlahnya, tapi malaikat tak pernah lupa mencatatkan itu semua. Oleh sebab itu, kalau mau investasi akhirat yang tak putus dengan kematian kita, harta akan tinggal diperebutkan oleh ahli waris, anak cucu menantu, sahabat kerabat tetangga. Kekuasaan akan berakhir. Maka tolonglah agama Allah. Allah tak pernah minta tolong sama kita. Intan surullah yang surkuh. Kalau kamu tolong agama Allah, dia akan tolong kamu. Yusabbit aqdamakum, dia akan mengkokohkan hati kamu. Ketika hati goncang, ketika pikiran kacau balau, maka pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seruan ajakan ini hanya kata-kata, tapi ada yang lebih bermakna daripada itu. Gambar mewakili 1000 kata. Maka mudah-mudahan gambar yang kami share, video yang kami perlihatkan ini
mampu menjadi bekal amal kita di masa akan datang insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.